dari kelompok 2 akan membawakan materi yang berjudul pemeliharaan dan pengumpulan Al-Quran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Orsida Dwi Cinta Ayu sebagai moderator. Tanpa berlama-lama, kita akan memulai presentasi ini. Yang pertama, yang akan dijelaskan oleh Ainun Cahyani Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Cahyani Putri sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertian pengumpulan Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sejarah penurunannya selama kurang lebih 23 tahun secara berangsur-angsur yang telah memberikan kesan yang sangat besar dalam kehidupan seluruh manusia. Di dalamnya terkandung berbagai ilmu, hikmah, dan pengajaran yang tersurat maupun tersirat. Sebagai umat Islam, kita haruslah berpegang teguh kepada Al-Quran dengan membaca, memahami, mengamalkan, serta menyebarluaskan ajarannya. Bagi mereka yang mencintai dan mendalaminya akan mengambil iktibar serta pengajaran, lalu menjadikannya sebagai paduan dalam meniti kehidupan dunia maupun akhirat yang kekal abadi. Pengumpulan Al-Quran atau Jam' Al-Quran oleh para ulama mempunyai dua pengertian. Pertama, pengumpulan dalam arti hifzuhu atau menghafalnya dalam hati. Inilah makna yang dimaksud dalam gerakan kedua bibir dan lidah untuk membaca Al-Quran. Ketika Al-Quran itu turun kepadanya, sebelum Jibril selesai membacakannya karena ingin menghafalnya sebagaimana diinformasikan dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Yang artinya, janganlah kamu gerakan lidahmu dengan membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Orang-orang yang menghafal Al-Quran disebut dengan Jum'ah Al-Quran atau Hufazu Al-Quran. Maka adapun penghimpunan Al-Quran dalam arti menghafalkannya dan menyemayaminya dengan mantap dalam hati. Sesungguhnya Allah telah mengaruniakan kepada Rasulnya terlebih dahulu sebelum kepada yang lainnya. Beliau dikenal sebagai Syahid Al-Hufaz dan sebagai Awal Al-Jum'ah. Kedua, pengumpulan dalam arti kitabatuhu kullihi atau penulisan Al-Quran semuanya, baik dengan memisah-misahkan ayat-ayat dan surah-surahnya atau menertibkan ayat-ayat semata di setiap surah ditulis dalam satu lembaran secara terpisah, ataupun menerbitkan ayat-ayat dan surah-surahnya dalam lembaran-lembaran yang terkumpul yang menghimpun semua surah sebagaimana ditulis sesudah bagian-bagian lainnya. Setiap nabi menerima wahyu, maka Nabi SAW menghafalkannya sebelum disampaikan kepada para sahabat. Karena Nabi SAW adalah tuannya para penghafal dan pengumpul yang paling pertama. Hanya saja penghafal Al-Quran pada masa Nabi SAW sangat ditekankan kepada para sahabat memiliki kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Sementara penulisannya tidak terlalu ditekankan karena masih terbatas alat-alat tulis. Di samping itu, Al-Quran diturunkan secara munajaman atau berangsur-angsur. Dan tentunya setiap ada ayat yang turun, para sahabat tidak selamanya membawa bekal serupa alat tulis dan menulis. Pengumpulan dan penyusunan Al-Quran dalam bentuk seperti sekarang ini terjadi bukan hanya dalam satu masa, akan tetapi berlangsung
selama beberapa tahun atau upaya beberapa orang dan berbagai kelompok. Mushaf Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang ternyata telah melalui perjalanan panjang yang berlika-liku selama kurun waktu lebih dari 1400 tahun yang silam dan mempunyai latar belakang sejarah yang menarik untuk diketahui. Selanjutnya, pemateri kedua akan dijelaskan oleh Pani Martini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya pemateri kedua. Bagaimana cara penulisan Al-Quran pada masa Nabi? Sejarah telah mencatat dari dulu bahwa pada masa awal kehadiran agama Islam, bangsa Arab, tempat diturunkannya Al-Quran tergolong dalam bangsa yang buta huruf. Sangat sedikit di antara mereka yang pandai menulis dan membaca. Mereka belum mengenal kertas sebagaimana kertas yang dikenal yang sekarang ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dinyatakan sebagai Nabi yang ummi, yang berarti tidak pandai membaca dan menulis. Buta huruf bangsa Arab pada saat itu dan keumiannya Nabi Muhammad SAW dengan tegas disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, yang artinya dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat tersebut. Dengan demikian, pada saat diturunkannya Al-Quran, Rasulullah SAW menganjurkan supaya Al-Quran itu dihafal dan selalu dibaca, dan diwajibkan juga untuk membacanya pada saat sholat. Sedangkan untuk penulisan Al-Quran, Rasulullah SAW mengangkat beberapa orang sahabat yang bertugas merekam dan membentuk tulisan semua wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Di antara mereka ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan beberapa sahabat lainnya. Adapun alat yang digunakan untuk menulis wahyu pada saat itu masih sangat sederhana. Para sahabat menulis Al-Quran pada pelepah kurma, batu halus berwarna putih, kulit, tulang unta, dan bantalan dari kayu yang biasa dipasang di atas punggung unta. Salah seorang sahabat yang paling banyak terlibat dalam penulisan Al-Quran pada masa Nabi adalah Zaid bin Sabit, dan juga ia terlibat dalam pengumpulan dan pembukuan Al-Quran masing-masing di masa Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan sama materi ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemateri ketiga yaitu Nilul Utari. Pemateri ketiga yang akan membahas tentang pemeliharaan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Abu Bakar. Tragedi berdarah di peperangan Yamamah yang menggugurkan 70 orang sahabat yang hafiz Quran dicermati secara kritis oleh Umar bin Khattab, sehingga muncullah ide berlian dari beliau dengan mengusulkan kepada Abu Bakar agar segera mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang pernah ditulis pada masa Rasulullah. Semula Abu Bakar keberatan dengan usulan Umar dengan alasan belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, tetapi akhirnya Umar berhasil meyakinkan sehingga dibentuk sebuah tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit dalam rangka merealisasikan mandat dan tugas suci tersebut. Yang kedua, pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman, pemerintahan Utsman wilayah negara Islam telah meluas sampai ke Tripoli Barat, Armenia, dan Azerbaijan. Pada waktu itu, Islam sudah masuk wilayah Afrika, Syria dan Persia. Para hafiz pun tersebar sehingga menimbulkan persoalan baru, yaitu silang pendapat mengenai qiraat Al-Quran. Ketika terjadi perang Armenia dan Azerbaijan, di antara orang yang ikut menyerbu kedua kota tersebut adalah Huzaifah bin Al-Yaman. Ia menemukan banyak perbedaan dalam cara-cara membaca Al-Quran, bahkan sebagian qiraat tercampur dengan kesalahan. Masing-masing mempertahankan bacaannya serta menentang setiap bacaan yang tidak berasal dari gurunya. Melihat keadaan yang memprihatinkan ini,
Uzaifah segera melaporkan kepada Khalifah Utsman tentang sesuatu yang telah dilihatnya. Utsman segera mengundang para sahabat bermusyawarah mencari jalan keluar dari masalah serius tersebut. Akhirnya dicapai suatu kesepakatan agar mushaf Abu Bakar disalin kembali menjadi beberapa mushaf untuk dijadikan rujukan apabila terjadi perselisihan tentang cara membaca Al-Quran tersebut. Lalu pemateri terakhir yaitu Melawanti yang akan menjelaskan materi keempat. Oke, di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan perbedaan pengumpulan antara Utsman dan Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar, tujuan memodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah penghimpunan Al-Quran secara keseluruhan dalam satu mazhab sehingga tidak ada satupun yang tercecer tanpa mendorong orang-orang agar bersatu dalam satu mazhab saja. Latar belakang pengumpulan adalah banyaknya hufaz yang gugur di medan perang. Metode pengumpulan adalah memindahkan semua tulisan atau catatan-catatan Al-Quran dan para sahabat, kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf dengan ayat-ayat dan surat-surat yang tersusun dan mencakup ketujuh huruf atau bacaan dialek sebagaimana Al-Quran diturunkan. Pada masa Utsman bin Affan, tujuan kodifikasi pada masa Utsman adalah menghimpun Al-Quran secara keseluruhan dalam satu mazhab, namun mendorong orang-orang agar bersatu dalam satu mazhab saja. Latar belakang pengumpulan adalah adanya perbedaan dalam hal bacaan qiraat. Metode pengumpulan adalah dengan menyalin mushaf pada Khalifah Abu Bakar dalam satu bahasa dialek di antara 7 dialek yaitu Quraisy. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai sini saja penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.